Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan, yang telah memberikan kami kesempatan. Pada saat ini kami bersyukur kami bisa mendengar dan bisa menikmati firman. Oleh sebab itu, biarlah kuasa Roh-Mu yang berbicara kepada kami untuk memberikan kami pemahaman tentang apa yang Engkau inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Wa'azarugule menyampaikan pada saat ini Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat atau STTAM Nias Barat telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru bagi saudara-saudari, anak-anak kami, pemuda yang sudah menamatkan diri. Mari kita bergabung dalam misi yang besar. Bagi siapa yang mau menjadi hamba Tuhan, silakan mendaftarkan diri di STTAM Nias Barat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita sangat bersyukur dengan kasih penyertaan Tuhan. Kita sudah melewati beberapa tahap bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus proses kedatangannya ke dunia, mulai saat dia lahir, dia mengajar. Bahkan barusan kita memperingati Jumat Agung sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menebus kita
Dan sesudah itu 3 hari sesudah kematiannya dia bangkit. Dan di situ kita telah menyambut yang disebut hari Paskah. Saat ini janji yang telah diberikan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus, baik kepada murid-muridnya juga kepada kita sampai pada saat ini. Bahkan tiba saatnya nanti dia akan mengirim penolong yang sesungguhnya kepada kita. Dia akan menjadikan salah satu oknum yang terus ada di dalam hidup kita, ada dalam pribadi kita, untuk terus bersama-sama dengan kita. Dan itu dia sudah buktikan. Menjelang 50 hari sesudah kebangkitannya, sesudah dia naik ke sorga, maka apa yang dia janjikan akan datang. Dan itu disebut sebagai Pentakosta. Pada hari ini, dalam nats ini, yang kita bahas tentang hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, di sini dia menceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pasca setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mereka berdiam di Yerusalem. Mereka terus bersekutu menunggu apa yang Tuhan Yesus sudah janjikan kepada mereka. Dan pada saat itu mereka sedang berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Lalu tiba-tiba terjadilah apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya panjang lebar menyampaikan tentang isi firman Tuhan ini, maka terlebih dahulu saya menyampaikan apa yang menjadi dasar kita, yang menjadi pokok yang kita bahas dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini. Setelah memberikan tema yaitu Pentakosta, harinya Roh Kudus. Pada saat itu kuasa Roh Kudus datang, turun kepada mereka yang menanti-nantikan, yang dengan sabar menunggu apa yang Tuhan Yesus sudah janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta ini sebenarnya adalah hari terbesar dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Hari terbesar kedua yang tidak mungkin mereka lupakan. Karena ini peristiwa di mana pada zaman dulu orang-orang Yahudi, ketika mereka sudah menerima berkat Tuhan, ketika mereka sudah selesai masa panen, mereka kembali menghadap Tuhan untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Mereka mempersembahkan kembali kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Ketika kita bandingkan dalam kitab Imamat pasal 23, dia benar-benar berbicara bagaimana bangsa Israel saat itu mereka kembali kepada Tuhan, mempersembahkan dalam bentuk hari raya. Pentakosta dalam bahasa Yunani dia menyebut di situ sebagai Pentekoste atau dalam tanda kutip Hemera, yang artinya hari ke-50. Ya, bisa juga disebut sebagai Minggu Putih bagi kita orang Kristiani yang saat ini benar-benar menikmati apa yang disebut dengan Pentakosta. Kita menganggap bahwa hari Pentakosta itu menjadi hari yang benar-benar kudus, di mana Roh Kudus memberikan kita satu penguatan yang baru, satu kesempatan untuk bisa memberi hidup lebih dalam lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada nats Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, di situ kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu tempat. Dan ada satu kelompok besar lagi yang dia sebut di situ, yaitu
orang-orang saleh dari seluruh penjuru sedang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Kenapa mereka berkumpul? Alasannya karena mereka sedang merayakan hari raya besar. Mereka sedang membawa persembahan khusus untuk Tuhan sebagai ucapan syukur. Dan itu rata-rata semua orang saleh, orang kudus yang mengerti tentang apa yang sudah dipesan oleh Tuhan. Hukum Tuhan mereka mengerti. Dan mereka sedang berkumpul di Yerusalem. Pada saat itu mereka mendengar suara gemuruh. Ketika mereka mendengar, mereka berkumpul. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka saksikan? Itu mereka melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus, mereka berbicara, berbahasa dengan bahasa dari negara mereka sendiri. Bukan bahasa dari daerah murid-murid Tuhan Yesus ini, tetapi dari negara mereka sendiri. Tadi dia menyebut di sini ada dari Persia, ya. Banyak daerah yang mereka sebut di sini. Ya. Ada dari Elam, Media, penduduk Mesopotamia, dari Kapadokia, dari negara-negara yang jauh. Dan tanpa diajar, murid-murid Tuhan Yesus ini, di situ mereka berbicara. Beda konteksnya dengan saat ini. Banyak orang yang melakukan bahasa roh. Orang tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Apalagi dia yang menyampaikan bahasa roh itu. Banyak orang yang berkata-kata, katanya itu bahasa roh, tetapi orang lain tidak tahu. Justru dia yang memberikan pengertian yang seakan-akan tidak masuk akal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada dua yang menjadi pelajaran penting dalam nats ini yang saya sampaikan. Pertama, kuasa Roh Kudus yang dia berikan kepada orang yang menanti-nantikan pertama. Mereka bisa menyampaikan apa pesan Roh Kudus untuk mempersatukan orang banyak. Itu yang pertama. Bahasa mereka mampu mempersatukan orang banyak, bukan mencerai-beraikan. Seringkali apa yang kita sampaikan, seringkali apa yang kita ungkapkan bukan mempersatukan, malah mencerai-beraikan setiap orang. Membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain merasa berdosa dan seakan-akan tidak ada pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari ending akhir tentang apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus di sini. Apa yang terjadi hal yang besar ketika kita melanjutkan nanti mulai dari ayat 14. Ketika Petrus berkhotbah, apa yang terjadi? Banyak orang memberi dirinya dibaptis. Mereka bertobat. Bahkan mereka memberi diri menjadi murid. Buah dari apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada mereka para murid ini, itu menjadi berkat kepada orang lain. Kita melihat dari ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh orang itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka mulai berkata-kata. Bukan dengan marah-marah, tetapi mereka menyampaikannya dengan ramah. Bukan seperti orang kesurupan yang seakan-akan tidak ada obatnya, tetapi mereka menyampaikannya sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Roh itu sendiri kepada mereka. Mereka melakukan sesuai dengan tuntutan Roh, bukan karena keinginan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini sudah banyak kita lihat, banyak kita dengar
Dan bahkan kita sulit membedakan mana bahasa roh yang benar, mana bahasa roh yang palsu dan tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari nats yang sudah kita baca ini, kita bisa membedakan bagaimana orang yang berkata-kata dengan roh atau dia berbahasa roh dengan benar. Yang pertama, dia berkata-kata seperti wujud kebenaran Allah yang sebenarnya. Kata-kata roh ini bukan dipelajari. Ya, kalau di universitas atau di sekolah tinggi, dia bukan satu mata kuliah, tetapi roh itu sendiri yang mengajari dia. Dan orang bisa memahami. Kita bisa bandingkan dengan apa yang dia katakan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Juga 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 15. Ucapannya dimengerti oleh manusia. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6. Orang lain bisa memahami. Bukan membuat orang lain seperti bingung sendiri. Bukan bahasa yang tidak dikenal. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fisik apa yang disampaikannya itu tidak bertentangan dengan perbuatannya. Kadang-kadang di dalam gereja dia berbahasa roh, sepertinya itu bahasa dari Tuhan. Tetapi perbuatan yang dia lakukan setiap saat bukan perbuatan roh yang dari Tuhan. Justru bertolak belakang. Karakternya, sikapnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa roh sesuai dengan karunia yang diberikan kepadanya. Ketika kita melihat karunia-karunia roh yang dia sampaikan, itu sesuai dengan perbuatan dari buah-buah roh itu. Bukan menyimpang. Tidak seperti yang kadang-kadang kita lihat. Dia mengatakan kepada orang lain, jangan menjadi pemarah. Tetapi dia sendiri, dia raja dalam hal itu. Menjadi tukang gosip. Bahkan kadang-kadang dia menekan orang lain. Dia melakukan apa saja demi keinginannya bisa tercapai. Sementara buah-buah roh salah satunya rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat dari karakter setiap orang. Apakah yang dia sampaikan itu benar-benar berasal dari roh atau dari dirinya sendiri, egonya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang bahasa roh. Adakah dalam setiap apa yang dilakukan oleh setiap orang itu ada hubungannya dengan bahasa kasih? Karena bahasa roh sangat berhubungan dengan bahasa kasih. Bagi setiap orang yang tidak memiliki kasih, percayalah, roh tidak pernah hinggap atau tinggal di dalam hatinya. Tetapi setiap orang yang di dalam hatinya dipenuhi oleh bahasa kasih, maka percayalah, kuasa roh akan ada di dalam hatinya. Beda juga kita melihat, mungkin di kiri kanan kita, di sekitaran kita, banyak juga yang kita lihat, mereka mengakui bahwa sepertinya mereka sedang menyampaikan apa yang disampaikan oleh roh. Mereka berbahasa roh. Banyaklah contoh yang kita pernah dengar.
Ya mohon maaf kalau saya katakan, ada kalanya orang-orang menyampaikan tidak jauh beda dengan orang lain. Seperti kata-kata siki-siki, raba-raba, dan lain-lain. Yang tidak pernah berujung. Tidak memiliki arti yang pasti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Tegas dia mengatakan di situ. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak juga yang mengatasnamakan roh. Mereka mengatasnamakan Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya yang ada di dalam hatinya bukan Roh Kudus, tetapi roh kudis. Roh keinginan daging, kemauannya sendiri. Ujilah dulu. Itu yang pertama. Apakah ada kasih, ada penyampaian yang benar dari Tuhan tentang apa yang dia sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengingatkan kita, apakah tidak ada kemunafikan pada saat dia menyampaikan sesuatu itu. Kita bandingkan nanti di 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 2. Sungguh banyak kemunafikan. Kalau ada kemunafikan pada saat dia menyampaikan sesuatu, maka katakanlah itu bukan dari roh. Iblis juga bisa melakukan mukjizat. Lihat dulu, uji dulu. Apa yang dia sampaikan itu bisa membawa engkau ke dalam keselamatan. Atau hanya sebatas memberikan keinginan dirimu sendiri. Iblis bisa menyamar. Bahkan dia membuat kita sepertinya nyaman dengan tanda-tanda rohani tiruan yang dia berikan. Kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 sampai 10. Yang ketiga, penyampaiannya apakah sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Atau hanya seperti berita yang dia dengar dari orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini perlu kita lebih hati-hati. Karena banyak orang yang seakan-akan seperti nabi. Sepertinya dia membawa damai sejahtera, tetapi ujung-ujungnya dia membinasakan jiwa kita. Dia membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap orang yang menyampaikan apa yang merupakan keinginan roh, semuanya dia melakukannya dengan bahasa kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa roh benar-benar terlihat ketika kita menyampaikannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Roh Kudus telah lama dijanjikan oleh Kristus. Bahkan dengan jelas Yohanes memberikan kesaksian, saya membaptis engkau dengan air, tetapi yang akan datang itu
membuka tali kasut kakinya saat tidak layak. Dia yang datang itu, dia membaptis engkau dengan roh dan api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak takut lagi. Mereka dengan gamblang, terbuka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Roh. Menyaksikan apa yang mereka jalani, yang mereka alami bersama Kristus. Mereka tidak pelin-pelan. Mereka tidak ada ketakutan lagi. Walaupun ada di antara orang banyak yang melihat mereka, mengatakan, itu kita bisa melihat di ayat 13. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka sepertinya diolok-olok. Mereka tidak takut. Justru mereka semakin semangat. Kita melihat di ayat selanjutnya nanti, ketika Petrus berkhotbah, itu dia berbicara dengan semangatnya yang luar biasa. Dia tidak ada ketakutan lagi. Dia benar-benar menyampaikan apa yang merupakan isi hati Tuhan. Bukan isi hatinya, bukan keinginannya, tetapi yang dia sampaikan adalah misi Tuhan, supaya orang mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua pada hari Pentakosta ini, marilah kita merenungkan bersama. Kita sudah menjadi Kristen. Tuhan Yesus telah menjanjikan kepada kita, yang memberikan kita kekuatan, yang mendampingin kita, Sang Penolong yaitu Roh Kudus. Sudahkah kita melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Roh Kudus? Sudahkah kita menjadi orang yang memberitakan berita keselamatan itu kepada orang banyak, kepada orang lain, tanpa takut, karena kita dikuasai oleh Roh Kudus? Marilah kita merenungkan. Bapak Ibu, coba lebih dalam, renungkan di dalam hati. Kamu itu bagaimana? Atau selama ini kamu hanya sebagai pendengar, tetapi tidak pernah melakukan? Oleh sebab itu, pada hari Pentakosta ini, biarlah ini menjadi perenungan kita secara khusus, sehingga kita bisa mengalami pencurahan Roh Kudus, dan kita benar-benar mendapatkan kekuatan yang dari Roh Kudus. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Biarlah Roh Kudus yang menguatkan firman ini dalam hati kita masing-masing. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.